Di saat burung bertelur dan sebagian sudah menetas, kemudian ada beberapa yang tidak menetas, apakah telur itu harus dibuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nyambung dari beberapa pertanyaan yang ada di video saya, ada beberapa yang memang harus saya jawab satu persatu lewat video, dan ini fungsinya agar tidak terjadi lagi pertanyaan yang sama. Nah, ada satu pertanyaan yang diajukan ke saya, itu salah satunya adalah bagaimana ketika ada burung dalam sarang itu sebagian sudah menetas dan sebagian lagi tidak menetas, apakah harus dibuang telurnya itu, dan itu bisa mengganggu anakannya yang ada di sarang tersebut. Jadi saran saya teman, bahwa ketika dalam sarang itu ada beberapa anakan yang sudah menetas dan ada beberapa telur juga yang tidak menetas, baiknya dibuang saja. Ketika sarang itu kadang-kadang ada sarang yang kecil, ada sarang yang besar. Kalau sarang yang dimensinya lebih besar, itu tidak masalah ketika telur itu tidak dibuang. Nah, masalahnya ketika ada sarang yang kecil, kemudian anakannya itu sudah menetas dan telur ada yang tidak menetas, itu bisa mengganggu nanti perkembangan saat anakan itu berkembang atau membesar lah ya. Semakin hari kan anakan itu semakin membesar, dan itu saya sarankan untuk dibuang saja. Sebenarnya secara naluri burung itu akan membuang telur yang tidak menetas, tapi itu ada beberapa kesulitan biasanya burung itu untuk membuang telur yang tidak menetas itu. Alangkah baiknya ketika dijumpai kasus seperti itu, telur yang tidak menetas baiknya dibuang saja, dan itu tidak mempengaruhi indukan saat dia meloloh anakan. Dan teman-teman, ada kuncinya juga di situ sebenarnya. Ketika anakan yang masih kecil-kecil dan jumlahnya anakan itu banyak, biasanya antara kepala dan antar kepala anakan itu bisa saling menindih, dan ketika banyak anakannya yang di situ, usahakan satu telur saja yang tidak dibuang. Itu fungsinya untuk mengganjal ketika anak-anak itu yang paling bawah ditindih sama anakan yang berikutnya. Fungsinya ketika ada telur yang tidak diambil satu butir, itu fungsinya untuk adanya sirkulasi udara buat anakan yang ada di bawah. Jadi sebenarnya ada fungsinya dan ada tidak fungsinya. Ketika anakannya banyak dan telur itu yang tidak menetas itu dibuang semua, itu akan berakibat fatal ketika yang anakan paling bawah itu tidak bernafas karena ketindihan sama teman-temannya yang lain. Jadi kalau telur yang tidak menetas itu jumlahnya banyak, usahakan satu butir saja tidak dibuang, karena itu berfungsi untuk ganjel kepala si anak yang paling bawah, biasanya yang ditindih sama teman-temannya yang lain. Nah, kalau untuk urusan kita ambil itu nanti bermasalah atau enggak, atau nanti indukannya mau ngelola apa enggak, itu sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan burung, berinteraksi dengan burung, itu burung itu tidak merasa terganggu. Dan itu sudah saya buktikan di peternakan saya pun sama, baik burung black throat sama burung fin. Kalau kita sudah terbiasa berinteraksi dengan mereka, ketika tangan kita masuk di kandang pun mereka tidak ada masalah. Jadi ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Om Endro Guritno, masalah BT-nya itu seperti itu. Jadi menurut saya buat Om Endro, baiknya ketika yang tidak menetas itu banyak,
sisakan aja satu, itu sebagai pengganjal burung yang paling bawah ketika nanti terjadi tumpuk menumpuk itu, dia masih ada rongga udara yang masih bisa menyelamatkan si anak yang posisinya paling bawah. Jadi itu saja yang bisa saya jawab buat Endro Guritno yang BT-nya sudah mulai menetas. Semoga anakannya juga nanti bisa besar, bisa mendapatkan penghasilan dari beternak black throat. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada nanti yang bertanya lagi, nanti saya akan jawab seperti ini. Karena nanti ketika saya tidak menjawab seperti ini, pasti itu akan berulang pertanyaan yang sama. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur yang menetas